Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal dari kelas AK 101, jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari pengantar akuntansi 1. Tema yang saya bawa adalah Fraud, Internal Control, and Cash. Di sini ada beberapa pengertian contoh motivasi dan kebijakan anti-fraud. Dalam pengertian fraud tersendiri, fraud adalah tindakan kecurangan yang mencakup berbagai bentuk tipu daya untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan informasi palsu atau manipulatif. Definisinya tidak baku, namun secara umum berkaitan dengan ketidakjujuran manusia. Dan contoh kasus dari fraud ini ada 5 kasus yang saya contohkan. Yang pertama adalah Kodiak pada tahun 1994. Kedua, Don Vanucci. Ketiga, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Keempat, PT Garuda Indonesia Tbk. Dan kelima, PT Asabri. Motivasi dari fraud ini yang ada 3. Yang pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Kedua, peluang untuk melakukan fraud. Ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Dan di sebelah kanan saya ada grafik, dan yang paling atas ada opportunity, sebelah kiri bawah financial pressure, dan ke sebelah kanan bawah rationalization. Selanjutnya, kebijakan anti-fraud dalam beberapa perusahaan. Yang pertama dari Astra Group, mendukung prinsip Good Corporate Governance atau GCG melalui pemantauan oleh berbagai komite dan departemen terkait. Yang kedua, Astra Group menetapkan pedoman audit manajemen risiko, benturan kepentingan, informasi orang dalam, tanggung jawab sosial, serta manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada internal control. Di internal control juga saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, komponen, dan prinsip dari internal control. Pengertian dari internal control adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asuransi atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Tujuan dari internal control dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan operasional, menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas, termasuk pencapaian sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset dari kecurangan, pencurian, atau bencana. Yang kedua ada tujuan pelaporan, memastikan laporan keuangan dan non-keuangan yang andal, tepat waktu, transparan, serta sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku di perusahaan tersebut. Yang ketiga, tujuan ketaatan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan dengan entitas. Di internal control sendiri ada 5 macam control environment. Yang pertama, control environment. Yang kedua, risk assessment. Ketiga, kontrol aktivitas. Keempat, information and communication. Dan kelima, monitoring aktivitas. Dari kelima ini saya akan membahas perinciannya. Dari kontrol environment ada 5 perincian. Yang pertama, komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Kedua, melaksanakan tanggung jawab pengasaan. Ketiga, menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Keempat, komitmen terhadap kompetisi. 5, mendorong akuntabilitas. Yang kedua, ada risk assessment. Ada 4 bagian. Pertama, menentukan tujuan. 2, mengidentifikasi dan mengenali risiko. Ketiga, menilai risiko fraud. 4, mengidentifikasi dan mengenali perubahan signifikan. Ketiga, ada kontrol aktivitas. 1, mengembangkan kegiatan pengendalian. 2, mengembangkan kontrol umum atas teknologi. Ketiga, merinci dalam kebijakan dan prosedur.
Selanjutnya, information and communication dan juga monitoring aktivitas. Information dan communication, satu, menggunakan informasi yang relevan. Dua, komunikasi internal yang efektif. Tiga, komunikasi eksternal yang efektif. Monitoring aktivitas, melakukan evaluasi berkelanjutan dan terpisah. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan lemah. Komponen pengendalian internal control. Ada 5 dari komponen internal control. Yang pertama paling atas adalah monitoring, kedua kontrol aktivitas, ketiga risk assessment, dan keempat kontrol environment. Yang pertama saya akan membahas kontrol environment. Dari kontrol environment ini adalah lingkungan pengendalian, standar proses dan struktur yang menjadi dasar pengendalian internal dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi meliputi integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, peran dewan direksi, dan komite audit, gaya manajemen dan operasi struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik SDM-nya. Yang kedua, ada risk assessment. Risk assessment ini menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap capaian tujuan suatu perusahaan. Ketiga, kontrol aktivitas. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk memastikan risiko dalam pencapaian tujuan dapat dikurangi. Aktivitas ini meliputi 1. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. 2. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 3. Rancangan serta penggunaan dokumen dan catatan yang baik. Dan terakhir, perlindungan aset dan catatan perusahaan. Selanjutnya, monitoring. Monitoring ini adalah aktivitas pemantauan menurut COSO adalah evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi. Keduanya untuk memastikan setiap komponen pengendalian internal berfungsi dengan baik. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung terus-menerus atau evaluasi secara terpisah. Internal control sendiri mempunyai prinsip pengendalian internal. Ada 6 prinsip pengendalian internal. Yang pertama, establishment of responsibility atau pembentukan tanggung jawab. Segregation of duties atau pemisahan tugas. Documentation procedures atau prosedur dokumentasi. Keempat, physical control atau pengendalian secara fisik. Kelima, independent internal verification atau verifikasi internal yang independen. 6. Human resource control atau pengendalian sumber daya manusia. Selanjutnya ada cash. Cash ini terbagi menjadi 4, petty cash found, bank statements, rekonsiliasi akun bank, dan reporting cash. Dari petty cash fund digunakan untuk membayar dalam jumlah kecil. Contohnya, jika PT XYZ memutuskan untuk membuka dana sebesar $3.000 pada tanggal 1 Maret, entry jurnalnya seperti di bawah. Contoh entry jurnal pada 1 Maret petty cash $3.000 dan juga cashnya $3.000. Selanjutnya, contoh pengisian kembali jika pada tanggal 15 Maret petty cash pada PT XYZ meminta cek sebesar $2.610. Dana tersebut berisi uang tunai 390 dan penerimaan kas kecil untuk ongkos kirim 1.320, ongkos angkut $1.140 dan biaya lain-lainnya $150. Ayat jurnal umumnya untuk mencatat tersebut ada di bawah. Pada tanggal 15 Maret, biaya ongkos kirim 1.320, pengiriman barang $1.140, beban lain-lainnya $150, uang tunai lebih dan kurangnya $30. Total cash $2.640. Cash pada bank statement, nota debit, biaya layanan bank, NSF, dana tidak mencukupi, memorandum kredit menagih wesel tagih, terakhir bunga yang diperoleh.
Di sebelah kanan saya berikut adalah contohnya. Pada cash ada juga rekonsiliasi akun bank, rekonsiliasi saldo per buku dan saldo per bank ke saldo kas yang telah disesuaikan atau dikoreksi. Rekonsiliasi item terbagi menjadi 4, setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, memorandum bank, dan kesalahan. Dan terakhir, cash reporting. Dalam cash juga ada laporan atau reporting. Uang tunai terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, wesel, dan uang yang ada di tangan atau di deposito. Yang kedua, laporan posisi keuangan melaporkan jumlah kas yang tersedia pada suatu titik waktu tertentu. Tercantum pertama kali di bagian aset lancar dan termasuk kas di tangan, kas di bank, dan kas kecil. Laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama periode waktu tertentu. Sekian presentasi dari UAS pengantar akuntansi 1 ini. Semoga penjelasan saya jelas dan juga detail. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.